Oke, saya Stion Moli Yusuf, NRP 52121001119. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan ketiga dari sistem operasi. Oke, soal yang pertama itu lebih ke arah penjelasan ya. Yang pertama, kita diminta menjelaskan apa itu boot manager. Boot manager itu apa gitu. Nah, boot manager itu semacam program, sejenis program atau aplikasi seperti itu ya. Saya akan menjelaskannya secara singkat di apa namanya uh, Gedit ini, di dokumen Gedit ini. Uh, Aplikasi yang ada di seluruh seluruh distro Linux ya. Seluruh distro Linuxnya mau Debian kayak banyak ya, banyak macamnya di distro Linux ya. Mau Debian atau yang lainnya itu ada semua. Oke, so distro Linux. Nah, terus fungsinya apa sih? Fungsinya berfungsi, fungsinya adalah uh, untuk mengatur proses booting, untuk mengatur proses booting. Uh, jadi jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita menjalankan multiple atau apa namanya multi multi boot ya, multi booting atau dual boot ya, menginstal lebih dari satu sistem operasi. Kita menginstal ketika kita menjalankan multi boot. Oke, jadi uh, kita tuh bisa untuk menjalankan jadi kita bisa ya, kita bisa untuk menjalankan multi boot itu, multi boot. Nah, sebelumnya ada yang tahu booting nggak sih? Oke, booting itu uh, proses ketika kita baru pertama kali nyalain uh, komputer gitu ya. Jadi semua yang ada di kernel tuh dibaca seperti itu ya. Uh, ini jadi awalan lah, pertama kali sebuah komputer dinyalakan itu akan ada proses booting. Oke, jadi register prosesornya gitu kan. Dia dilihat semua ya. Oke, seperti itu. Terus pertanyaan nomor dua adalah apa itu grup? Oke, asik nih ya. Grup itu secara ininya ya, secara kepanjangannya itu dari Grand United Bootloader. Masih ada hubungannya sama yang ini tadi ya. Oke, apa sih itu? Adalah paket dari paket dari bootloader maksud saya untuk booting. Paket dari bootloader uh, ini dibuat atau asalnya uh, dari proyek GNU seperti itu. Nah, jadi grup ini acuan uh, dari spesifikasi multiboot gitu. Yang nantinya dapat uh, dapat memberikan dapat memberikan uh, opsi beberapa OS beberapa sistem operasi yang sudah diinstal gitu. Nah, si di grup ini kita memilih memilih sistem operasi mana yang ingin sistem operasi mana yang ingin kita kita jalankan. Nah, tapi bisa juga dengan melalui default ya. Uh, kita jalankan saat multiple saat kita menginstal banyak. Itu ya. Jadi grup ini yang tadi yang nanti akan saya jelaskan di itu
Grup ini bisa juga diedit tampilannya, mau kita ganti logonya atau mau kita ganti warnanya, dapat maksud saya tampilannya seperti itu. Kita dapat ngeditnya ya, tetapi tidak mengurangi, tidak menghambat proses bootloadernya seperti itu. Grup bergunanya ketika kita menginstal lebih dari satu OS. Nah, grup ini dapat kita atur menu-menunya. Nanti saya akan jelaskan di soal selanjutnya yang ada di video ini. Oke, selanjutnya nomor 3 pertanyaannya adalah apa itu Lilo? Nah, apa itu Lilo? Lilo adalah bootloader umum yang umum bagi seluruh distro Linux. Seperti itu. Linux tapi umum, tapi biasanya ada apa namanya, ini bukan maksudnya seluruh sistem OS Linux ya, seperti itu ya, tapi biasanya cuma ada di turunannya Red Hat. Ini saya edit ya, maksudnya umum bagi sistem operasi Linux saja, karena cuma ada di turunannya Red Hat gitu. Biasanya. Oke, ini juga saya ganti. Biasanya ada di turunan Red Hat seperti itu. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Lilo ini nggak bergantung sama sistem file. Lilo tidak bergantung dengan sistem file. Sistem file yang khusus maksudnya, seperti tadi yang grup itu kan ada boot managernya kan, nanti saya akan dijelaskan di belakang deh. Ada di soal terakhir juga ada penjelasannya seperti itu. Jadi pada apa, sistem file yang ini yang khusus maksudnya, khusus dan spesifik gitu. Terus dan bisa juga diinstal atau bisa juga di mengambil membooting instalasi dari, bisa juga booting dari hard disk atau yang lainnya gitu. Bisa oleh Lilo seperti itu. Lilo ini bisa juga ditempatkan di MBR. Apa MBR? Master Boot Record. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Red Hat itu Lilo otomatis terinstall. Nah, sedangkan di distro lain kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan seperti ini ya. Nah, ini kita ini juga bisa gitu, tapi tidak otomatis terinstall. Oke, begitu deh nomor satunya ya.
Jam berapa? 2 Kita lewat masuk 15.30-an. 20. Masih lama. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan eh, hidden menu pada grup ya. Oke, pertama kita menjadi super user. Oke, kita menjadi super user, kita mengetikkan seperti ini. Kita masuk ke directory etc, terus default, dan ke grup. Oke, nah di sini ada apa? Tampilan submenu yang menyatakan bahwa grup itu uh, akan aktif ya, kalau akan aktif ditampilkan. Nah, di sini ada hidden timeoutnya 0. Selanjutnya kita akan menghilangkan tanda hidden ini. Oke. Oh, ini punya saya sudah terhidden ya. Kalau jika ingin menghidden seperti ini, jika ingin menampilkan seperti ini dan menghidden tuh menghapus eh, tanda bintangnya. Oke. Selanjutnya kita akan simpan, lalu menutup editor. Nah, setelah itu kita akan mengetik sintaks seperti ini, update group. Oke, setelah uh, kita telah mengupdate grupnya sehingga grupnya itu terhidden ya. Oke, selanjutnya adalah kita uh, merestart, mereboot uh, dari laptop ini, dari direktur ini, agar uh, konfigurasi sistem konfigurasi untuk menghidden group ini dijalankan oleh sistem di terminal Ubuntu ini. Kalau saya klik nanti akan saya enter, ini akan restart seperti itu. Nanti kita akan reboot. Setelah selesai melakukan sintaks untuk menghidden menu group ini. Oke. Ya, sekarang kita akan mendowngrade grup dari Ubuntu ini ya. Oke, pertama kita menjadi super user dulu. Oke, setelah itu kita mengetik sintaks seperti ini. Oke, selanjutnya kita mengetik sintaks seperti ini ya, -r untuk membackup grup yang sebelumnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini, lalu kita enter. Oke, nah sekarang kita akan mengetik seperti ini, kita mendapatkan purge. Ini ya. Oke, nah di sini ada ini kan akan ini ya,
akan melakukan perubahan. Jadi dia menanyakan yes or no, kita jawab yes di sini. Lalu nanti kita tunggu. Nah, seperti ini. Nanti ini adalah jendela warning untuk apakah kita akan meremove grup 2 dari directory slash boot slash group. Sebenarnya grup ini adalah untuk multi boot ya. Seperti itu. Oke, maka kita akan tekan yes. Oke, kita pilih yes. Nah, seperti itu. Eh, Selanjutnya, kita akan mengetik ini sintaksnya. Untuk menginstal kembali menginstal grupnya, grup baru. Oke. Oke. Jadi otomatis ini ya, otomatis uh, terinstall seperti itu. Tadi kita menulis sintaksnya. Udah done di sini ya. Oke. Sekarang kita request ke internet untuk melakukan instalasinya. Oke, sekarang kita akan melakukan seperti ini sintaksnya. Install group ya. Oke, kita akan connect ke internet. Udah terkonek ke internet. Menunggu downloadannya sekarang. Ya, itu masih proses loading download ya. Oke, sedang diinstal seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat menu .lst. Sebelumnya kita akan mengetik sintaks update slash group seperti itu. Oke, di sini ada opsi yes or no untuk membuat menu baru. Kita ketik yes. Oke, nah dengan begini menu .lst yang baru telah terbentuk. Oke, selanjutnya kita mengetik sintaks seperti ini. /dev /sda direktorinya. Oke, nah sekarang yang harus kita lakukan adalah mereboot ya. Untuk mengetahui grupnya sudah terdowngrade atau belum menjadi grup 2 tadi telah terdowngrade menjadi ke grup 1 atau belum, seperti itu. Oke, sambil menunggu proses restart. Oke. Ya, seperti itu ya. Karena tadi tidak kelihatan grup untuk multibootnya. Sekarang saya coba untuk merestartnya. Nah, saya coba untuk merestart untuk melihatnya.
karena saya sedang menggunakan snapshot jadi tidak bisa. Oke. Seperti tadi caranya untuk mendowngrade grup Ubuntu-nya ya. Oke, karena tadi telah berhasil. Oke, makasih. Oke, selanjutnya kita akan mengganti grup pada Ubuntu menjadi Lilo ya. Nah, untuk itu kita harus mendownload uh, purge grupnya lagi seperti itu. Oke, yes. Untuk menginstalnya. Oke, setelah itu kita akan mendownload Lilonya. Nah, install Lilo seperti itu. Yes, untuk menginstalnya. Oke, sekarang kita menunggu proses pendownloadannya. Oke, sambil menunggu proses pendownloadannya. Oke, ini untuk konfigurasi Lilonya saya tekan OK untuk mengkonfigurasikannya. Oke, seperti itu. Masih proses. Oke, dengan begini Lilo menjadi bootloadernya ya. Oke, setelah itu untuk memulai konfigurasinya kita mengetik sintaks seperti ini. Ya, kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke direktorinya untuk mengkonfigurasikan master boot recordnya, MBR-nya. Oke, kita ke sbin/lilo seperti ini, min-m. Oke. Oke, untuk melakukan konfigurasi di editor Gedit-nya, kita mengetik sintaks seperti ini. Conf itu untuk configuration. Oke. Oke, dengan begitu kebuka Lilo configuration-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan comments sebagai berikut di Gedit ini. Oke, ini adalah sintaks untuk mengubah grup menjadi Lilo. Oke, seperti ini saya sedang mengetik sintaksnya. Ini generiknya ya. Coba kita cek dulu. Oke, generiknya seperti ini ya. Oke.
Kita beri label di sini. Kita beri label di sini seperti ini. Linux terus di root. Nah, oke. Kita beri read only saja ya untuk jadi tidak bisa diubah. Read only. Oke, seperti itu. Oke, kita simpan. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan menyempurnakan proses konfigurasinya dengan mengupdate Lilo. Mengetik seperti ini. Mengupdate di Lilo-nya. Oh, tadi ada kesalahan di gedit-nya ya. Kita kembali coba ke gedit-nya. Ini saya salah ketik di sini. Oke, kita save sekarang. Close dan kembali mengetik sbin/lilo. Oke. Oh, sepertinya VM Linux-nya salah ya itunya direktorinya. Coba kita cek ke uname-min-a untuk mengetahuinya. Oh, ternyata generiknya di 32 strip 33. Kita kembali lagi ke geditnya untuk mengeditnya. Nah, ini kita lihat di sini 32 strip 32 strip 33. Oke, kita ganti di sini. Oke, kita save sekarang. Kita coba jalankan lagi ya. Oke. Sudah kita save. Kita close. Oke. Kita kembali ke sbin/lilo. Oke, dengan begini Linux-nya sudah ditambahkan ya. Oh, ini harus di restart dulu sebenarnya untuk melihat untuk melihat perubahan konfigurasinya seperti itu. Kita restart coba. Oke, nah di sini grupnya telah terganti tadi ya. Oke, seperti itu. Makasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ini ya namanya apa? Kode dari ini, komen dari grup default, grup underscore default sama dengan 0 yang tadi sudah kita lihat. Nanti ada ya, ada di jawaban pertanyaannya sudah kita lihat, ada di grup menulisnya ya, seperti itu. Nanti bisa dibuka, itu ada di editor grup ya. Kita bisa buka lewat geditnya tadi. Nah, seperti ini. Pertama saya akan membukanya ya. Ini saya sudah membuat pengertiannya. Ini pertama saya akan coba membukanya. Oke, saya akan membuka ke gedit. Lalu etc default ini. Nah, di sini. Nah, ini adalah kode-kodenya, komen yang digunakan ya dalam grup itu. Kita kembali ke pengertiannya. Apa sih grup underscore default sama dengan 0? Ini komen ini adalah untuk menentukan OS mana yang akan menjadi default ketika waktu timeoutnya sudah habis seperti itu. Dan 0 ini adalah urutan nomor 1 OS yang ada di urutan nomor 1 karena urutannya dimulai dari angka 0 seperti itu. Hidden timeout adalah waktu yang diberikan atau untuk menentukan berapa lama waktu untuk menampilkan menu list OS di grup ya. Sebelum menjalankan
OS default ya. Jika misalnya ini 0 detik berarti tidak ada kesempatan langsung ke default seperti itu. Selanjutnya adalah grup hidden timeout quiet true. Maksudnya adalah ini untuk menampilkan komen ini untuk menampilkan countdown dari waktu yang disediakan seperti itu. Jika true, grup akan menampilkan countdownnya. Jika tidak, grup tidak akan menampilkan countdownnya. Nah, ini adalah satu lagi adalah grup timeout sama dengan 10. Nah, ini untuk menentukan berapa lama waktu yang digunakan saat grup sama seperti hidden timeout ya, tapi tidak aktif di satu sistem operasi. Nah, maksudnya di sini adalah uh, sama dengan 10 berarti waktu yang diberikan selama 10 detik seperti itu. Nah, itu udah pengertian dari kode ini yang implementasinya ada di sini, di directory ini isinya kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan dual boot Ubuntu ini ya. Oke. Pertama kita mengedit ke geditnya. Oke, kita mengedit ke geditnya, kita buka directory group, directory boot, terus group, terus ke menu lst. Oke, seperti ini ya. Ini masih plain text. Nah, nanti kalau ada itunya kita pindahin itu. Ya, nanti ada seperti ini title gitu. Ada UID seperti itu ya. Nanti ada info kernelnya. Misalnya ini untuk diterakhirkan ya, nanti ditaruh di urutan terakhir seperti itu. Misalnya seperti ini. Kita taruh di atasnya tuh ada yang punyanya Ubuntu seperti itu. Seperti itu ya, nanti ditaruh di terakhir. Oke. Oke, cara buat menaruh Windows XP pada urutan terakhir di grupnya. Nanti saya akan perlihatkan, nanti saya akan restart ini untuk memperlihatkan Windows XP ada di urutan yang terakhir seperti itu. Oke, ini saya akan memperlihatkannya. Di restart dulu ya. Oke, nah di sini Windows XP ada di urutan terakhir ya. Nih, ada di urutan terakhir. Selanjutnya kita pengen Windows XP-nya ini pengen di defaultnya ya, di urutan pertama sih. Caranya kita ke defaultnya dulu. Oke, kita kembali ke defaultnya, kan defaultnya adalah tadi Ubuntu, maka kita mengeditnya dari Ubuntu. Oke, kita buka terminal, kita jadikan super user dulu. Oke, selanjutnya kita mengetik seperti ini, gedit etc default group. Oke, nah di sini kan untuk dieditnya seperti ini ya. Nah, kita cari coba yang tadi kan di sini ya. Tadi kan Windows XP di urutan kelima atau di urutan terakhir, tapi kan di perhitungannya tuh dimulai dari 0 ya. Jadi kita harus mengetik angka 4 di grup default ya. Default itu tadi 0 tuh adalah Ubuntu yang bukan bukan save bukan recovery mode. Nah, sekarang kita 4 itu adalah XP yang tadi yang di urutan kelima karena menghitungnya dari 0. Kita save seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita update grup dulu untuk mengupdate-nya.
update grup. Oke, telah terupdate. Nah, setelah itu kita akan ini restartnya lagi ya. Kita pakai sintak aja merestartnya. Oke, kita restart. Nah, di sini Windows XP-nya menjadi default ya. Langsung menunjuk pada Windows XP. Seperti itu. Uh, nah, langsung masuk ke Windows XP. Oke, kita ke Oke, seperti ini. Kita masuk ke XP tadi karena defaultnya adalah OS-nya adalah Windows XP. Oke, saya akan merestartnya lagi. Memilih kembali ke Ubuntu-nya. Kita logging off, keluar dari Windows. Lalu kita akan menuju ke Ubuntu lagi. Oke, kita langsung memilih ini ya, Ubuntu. Oke, seperti itu. Kembali ke Ubuntu, lalu perintah di soal bilang mengatur timeout pilihan operating systemnya menjadi 9 detik ya. Kita kembali ke terminal, lalu menjadi super user dulu. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur yang tadi ya, di gedit tadi itu kita atur timeoutnya. Jadi kita kembali ke gedit tadi, gedit etc, directory etc itu dapat default group. Nah, kita edit di sini lagi. Nah, di sini ada group timeout. Oke, group timeoutnya kita ganti sesuai soal ya 9. Oke, kita save. Oke, close. Nah, dengan setelah itu kita update group dulu untuk nge-save konfigurasinya. Oke, telah tersave konfigurasinya. Jika kita restart nanti pilihan timeout OS-nya menjadi 9 detik ya. Nah, nanti kalau tidak dipilih nanti ke default milihnya. Seperti itu. Sekarang kita akan mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih. Seperti itu ya. Di grupnya, di menu grupnya. Oke, pertama kita ke edit lagi. Kita mengedit edit lagi. Kita ke directory ini, etc group, lalu seperti ini. Oke, nah ini ya. Di sini ada set set menu color nih di sini ya. Oke, karena diminta apa? Warnanya adalah teks menjadi biru. Kita edit di sini. Kita masukkan teks menjadi biru dan menurut soal background menjadi putih ya. Oke, kita gini. Kita ganti di sini. Uh, itu ada normalnya. Mau highlightnya mau kita ganti black and white aja ya. Atau ini kan tadi ya light gray. Itu bisa tetap light gray juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita save. Light gray kan kita mengikuti soal memintanya black and white. Oke, seperti itu.
di blue and white untuk teksnya, dan uh, color highlightnya jadi black and white. Oke, kita save, close, lalu uh, kita update group. Oke, selanjutnya kita mau kita cek ya, coba kita restart. Oke, warnanya seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke Ubuntu. Warnanya udah berubah tadi. Karena kalau lebih dari 9 detik nanti kembali ke defaultnya XP tadi. Nah, yang udah disetting seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke Ubuntu. Lalu menurut soal, kita kan memberikan background logo ITS ya. Oke, sebelumnya saya telah mendownload logo ITS-nya. Kita kembali ke terminal lagi. Menjadi super user lagi. Oke, selanjutnya adalah kita ke directory ini ya. Kita edit lagi directory-nya yang di etc group ini. Kembali lagi ke apa? Debian directory Debian time lagi yang tadi. Ini oke, kita kembali lagi ke sini dan di sini ada else. Nah, ini dia. Ini adalah uh, tempat di mana directory di mana wallpapernya mau diinputkan. Oke. Saya menaruhnya tadi ada uh, di sini ya, saya naruhnya di home tadi. Nah, di sini di home/home/ludi. Oke, kita masukin di sini ya. Oke, tadi nama filenya adalah, jangan sampai salah nanti nggak bisa keluar. Logo kita rename aja biar mudah. Kita ganti ITS aja. its.jpeg. Oke, kita ingat-ingat ya its.jpeg. Oke, di sini kita ganti jadi home/home/ludi/its.jpeg. Seperti itu. Terus udah seperti itu aja ya. Nanti kita save dan kita update dulu sebelum kita lihat hasilnya ya. Oke, kita update dulu, update group. Update group ini harus dilakukan setiap kali ada modifikasi ya. Wajib dilakukan. Nah, di sini udah ada font background image its.jpeg. Mau dibuktikan? Kita buktikan. Kita restart ya. Nah, oke, kita restart lagi. Nah, udah kan? Tuh, udah ada logo ITS-nya. Kita kembali ke Linux lagi. Nah, kita akan mengubah splash screen-nya ya. Nah, kita ubah splash screen-nya. Oke, kita masuk, kita login. Kita menurut soal sih kita akan mengganti splash screen-nya. Coba kita ganti kembali lagi ke tadi ya, tempat tadi. Coba kita ganti. Kita coba di situ. Oke. Sama kita ke gedit lagi, kita ke directory yang untuk di grup ini untuk bagian apa? Men-setting warna, ganti background seperti itu ya. Di theme-nya ya. Ini adalah direktorinya seperti ini yang tadi kita udah buka beberapa kali. Sorry kurang. Nah, ini oke. Debian Theme. Kenapa namanya Debian Theme? Karena Ubuntu ini menggunakan distro Debian. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada cat ini ya. Nah, ini kita ganti menurut
Oke, 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 oke. Oke, kita ganti tadi sesuai soal sih maunya magenta dan putih ya. Kita ganti aja sininya nih. Magenta, white. Lagi, magenta, white. Oke, save ya, save ya. Save. Oke, selanjutnya kayak tadi lagi nih. Kita update grup. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau pengen kelihatan banget itu perubahannya, eh harusnya kita apa namanya bisa sih tanpa menghilangkan logo ITS, tapi sebenarnya lebih enaknya coba kita lihat dulu aja ya. Kalau emang biasa lebih enaknya sih karena menghilangkan logo yang tadi karena logo yang tadi udah punya background tersendiri. Oke, coba kita lihat aja dulu. Ya, restart lagi ya. Oke, terus. Nah, berubah tuh warnanya. Magenta kan artinya ungu. Nah, berubah tuh ungu karena tadi saya bilang udah ada, makanya kelihatannya kurang itu. Kalau mau diedit lagi backgroundnya ya. Oke, masuk lagi ke seperti itu ya. eh Jawaban dari soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah nomor 8 ini. Perbedaannya ya, saya akan menjelaskan perbedaannya menggunakan Gedit. Jadi saya jelaskan seperti ini. Oke. Yang pertama adalah diletakkan kan di awal sebelum title OS. Oke, ini yang tadi soalnya nomor satunya. Terus semua baris di bawah title diletakkan di awal sebelum title OS dan diletakkan di awal sebelum title OS maupun eh, di juga satu garis di bawah title. Gitu. Di bawah, ya yang ini ditambahkan log yang nomor 3. Oke, saya akan menjawabnya satu persatu. Oke, apa sih perbedaan peletakan posisi pemberian password ya? Ini saya tambahin pemberian password berdasarkan posisi dan perbedaannya. Nah, seperti itu. Misalnya diletakkan di awal sebelum title OS. Maksudnya itu kan diletakkan eh, di awal sebelum OS sebelum seluruh OS yang ada di eh, multi boot ya. Maksudnya kan seperti itu. Mau misalnya apa XP duluan, Ubuntu duluan, ada XP, ada Ubuntu, ada Seven, ada 8. Nah, kita memberi passwordnya tuh diletakkan di awal sebelum title OS. Nah, itu tuh akan berdampak 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 tidak menu-menu dari grup tidak dapat diubah. Menu dari grup tidak dapat diubah eh, ketika tampil gitu. Maksudnya menu dari grup tuh tidak dapat diubah. Mau apa diganti si Windows yang di bagian atas di row atas dari pilihan multiboot itu nggak bisa. Mau diganti colornya, mau diganti apa itu nggak bisa karena telah diberikan password. Eh, jadi apa namanya harus jika kita mau masukkan password tuh harus ini ya caranya tuh menginputkan komen P gitu buat input passwordnya. Tapi nanti efeknya kalau diletakkan di awal sebelum title OS-nya, nantinya uh, apa namanya? Nantinya seperti ini efeknya dampaknya menu grup tidak dapat diubah gitu. Misalnya coba kita coba kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Kita coba seperti ini. Coba kita ketik ke C-nya dulu kita nanti gunakan komen P untuk password, password gitu.
Nah, gitu tuh. Passwd gitu. Nanti tambahin komen-komen begitu. Skip bagian ini. Nah, selanjutnya gimana kalau di apa diletakkannya tuh diletakkan pemberian passwordnya tuh di semua baris di bawah titel. Di bawah titel OS maksudnya ya, title OS gitu maksudnya. Uh, Nanti apa sih di bawah titel jika password diberikan di semua baris di bawah title OS, dampaknya berdampak maksudnya atau juga efeknya gitu maksudnya ya, dari pemberian itu nanti uh, harus user harus memasukkan password ketika login nanti seperti itu. uh, Mau loginnya ke OS yang mana atau manapun karena apa namanya karena diberikan password di seluruh OS-nya, maka setiap kali akan masuk ke OS-nya itu setiap kali akan masuk akan login terlebih dahulu. Seperti itu ya kalau ditaruhnya di bawah title, semua title. Oke, selanjutnya diletakkan di awal sebelum title. Sebelum title OS, satu baris di bawah title ditambah baris berikut. Jadi seperti ini, diletakkan di awal sebelum title OS, sama seperti nomor 2, hanya ditambahkan lock kan lock ya, ditambahkan lock ini, tambahkan lock setelah title-nya, setelah baris title, seperti itu. Ditambahkan lock ya jadi di passwordnya itu ada di bawah title, setelah itu ditambahkan lock gitu di bawah title-nya, pas di bawah di title-nya tambahkan lock. Langsung saja berdampaknya apa sih? Berdampaknya itu adalah kayak efeknya tuh kayak ini, apa namanya, dampaknya sama, nggak tidak dapat login gitu. Apa ya, ya kalau ini menurut tidak dapat diubah dan harus login di setiap login sebelum masuk. Yang pertama kan gini, sama aja dampaknya tuh seperti ini. Nah, ini juga mirip dampaknya, tapi ini juga harus login dengan menekan P untuk masuk ke S gitu, untuk login gitu, untuk ya, seperti itu. Dia harus menekan P untuk masuk ke atau untuk melakukan booting, menjalankan booting di OS. Tuh, kalau diletakkan di awal apa? Di awal sebelum title OS, tapi satu garis di bawah title-nya. Seperti ini ya, samanya seperti ini, tadi saya salah. Samanya seperti ini. Nah, selanjutnya kayak diletakkan di awal juga, di awal sebelum title OS, dan juga dikasih di bawahnya juga double gitu. Passwordnya dikasih double dan diberi
diletakkan juga, maksudnya diletakkan di bawah title, di awal sebelum tadi atas title dan di bawah title dua gitu ya, dua kali diletakkan. Dampaknya itu uh, apa, kita tuh dampaknya nanti berdampak saat memilih OS, nanti kita dampaknya itu saat memilih OS kita langsung ditanyakan, langsung harus login dulu gitu, dan password antara sistem operasi menu itu beda, antara menu dan sistem operasi berbeda. Jadi dua kali maksudnya inputnya ya. Kita harus dua kali login, berarti seperti itu. Oke. Nah selanjutnya kan ini kan saya kan installnya tadi apa namanya, Windows dulu baru Ubuntu. Nah pertanyaannya kayak sebelumnya yang pernah diajarin di kelas, kalau misalnya Ubuntu dulu baru Windows kan itu selalu si Ubuntunya itu nggak kebaca di grupnya, di grup multi bootnya ya, buat instalasi dual bootnya itu. Nah, terus caranya gimana sih kalau biar kebaca? Sebenarnya sih ya eh, kita harusnya pas begitu kita install apa namanya, eh, Ubuntu dulu baru baru Windows. Windows tuh punya secara otomatis akan menghidden grup instalasi grup pilihan untuk memilih ke Ubuntu ya. Caranya adalah kita masuk ke Ubuntunya dulu sebenarnya kalau kayak seperti itu. Nah, caranya tuh kita ke Ubuntu, terus kita ini sama yang kita tadi tuh gedit nih, kayak gini gedit, terus etc, terus eh kita ke default lagi. Terus kita ke grup seperti itu. Yang tadi loh. Nah, yang ini. Nah, di sini lihat, ini udah grup hidden timeout. Nah, sebenarnya ini udah pasti terlihat ya, kalau kita hapus nanti nggak kelihatan gitu. Jangan di hidden makanya. Oke. Tanda bintang nih kalau di Notepad itu kalau buat codingan itu kayak slash pagar gitu, slash slash gitu. Jadi nggak baca gitu. Oke. Nah, ini tuh udah yang punya saya settingannya sih udah eh, akan tampil semuanya gitu. Seperti itu. Nah, apapun yang kita lakukan pengubahan itu harus selalu di-save, dan pastinya kita harus mengetik update grup seperti itu. Nah, karena yang punya saya uh, sudah terbaca semuanya ya. Uh, Selanjutnya tadi karena yang punya saya grup Ubuntu sudah terlihat. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya saja. Tadi caranya seperti itu. Kita beri pagar atau hilangkan pagar di grup hidden timeout. Nah, itu grup yang tersembunyi itu kalau di hidden timeout 0 gitu. Nah, itu tidak nampak sama sekali saat kita ingin memilih di grup ya, di tampilan grupnya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, kenapa sih biasanya kita buka gini dulu, ke Gedit dulu ya. Sambil itu pertanyaannya adalah kenapa nih pertanyaannya tuh, kenapa alasan mengapa grup itu bisa rusak. Nah, saya juga tadi telah merusakkan satu instalasinya tadi ya. Kita saat menginstal Lilo tadi bisa crash ya, bisa rusak gitu apa namanya, instalasinya. Tadi saya sudah menginstal ulang. Oke, kita beri alasan kenapa grup bisa error. Nah, yang pertama adalah eh, tidak tidak adanya fitur untuk multi boot seperti itu. Jadi ketika eh, jadi ketika kita menjalankan mencoba menjalankan dual boot, uh, grupnya itu harus menggunakan support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna.
Jadi ketika itu harus membutuhkan tuh kan support lain agar uh, bisa di dual boot sempurna. Nah, kalau enggak nanti ya error lagi kayak error ya, grupnya nggak bisa. Terus kenapa ya? Kenapa lagi ya? Mungkin kesalahan ini ya, bukan mungkin tapi pasti ada kesalahan kompatibilitas sistem filenya. Jadi uh, sistem filenya itu nggak membaca semua isi filenya, uh, nggak membaca seluruh isi file dari beberapa sistem file lainnya. Beberapa sistem gitu ya. Jadi beberapa sistem file yang membaca di kode grup yang mempunyai batas file dibaca gitu. Kesalahannya tuh ada di situ. Uh, biasanya ini terjadi saat user menggunakan file yang melebihi batas. Seperti itu. Oke, selanjutnya alasan satu lagi ya. Satu lagi alasannya itu kenapa grup bisa rusak itu karena struktur filenya tidak kompatibel gitu ya. Struktur sistem filenya tidak kompatibel. Uh, sistem file tidak kompatibel karena sistem filenya itu korup gitu, korup. Jadi nggak bisa dibaca oleh sistem filenya karena beberapa file di sistem file itu korup. Seperti itu. Oke, terima kasih dari Yusuf.